Apakah pernah terpikirkan oleh kalian saat kita membeli makanan di supermarket, menonton berita di TV, atau bahkan menggunakan smartphone? Ada kemungkinan besar semua itu terhubung dengan beberapa keluarga bisnis yang sama. Mereka bukan hanya pemilik perusahaan, mereka dapat dikatakan dinasti bisnis yang pengaruhnya melintasi negara, politik, bahkan generasi. Sebagian dari mereka sudah ada yang berkuasa lebih dari 100 tahun. Dan yang paling mengejutkan, banyak orang bahkan tidak tahu siapa mereka. Dalam dunia bisnis global, tidak semua kekuatan berasal dari perusahaan publik atau CEO terkenal. Sebagian kekuatan terbesar justru berasal dari family business, di mana sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh satu keluarga selama beberapa generasi. Penelitian dalam studi bisnis keluarga menunjukkan bahwa perusahaan keluarga menyumbang lebih dari 70% aktivitas ekonomi global dan memainkan peran penting dalam industri makanan, energi, media, hingga retail global. Dan beberapa keluarga bahkan ada yang mengendalikan perusahaan yang mempengaruhi kehidupan miliaran orang setiap hari. Kali ini kita akan membahas bisnis keluarga versi Deca Files, yang secara diam-diam membantu membentuk ekonomi dunia. Dan inilah beberapa bisnis keluarga yang menguasai dunia yang telah kami rangkum. Keluarga Walton salah satu contoh paling nyata dari kekuatan bisnis keluarga. Dinasti ini dimulai dari seorang pengusaha Amerika bernama Sam Walton yang membuka toko diskon kecil pada tahun 1962. Bisnis ini dimulai dari satu toko diskon di Rogers, Arkansas dengan konsep utama yaitu harga serendah mungkin untuk menjangkau konsumen seluas-luasnya. Strategi ini kemudian berkembang menjadi filosofi Everyday Low Price atau EDLP yang menekankan efisiensi operasional dan rantai pasok sebagai kunci utama daya saing. Toko itu kemudian berkembang menjadi Walmart, jaringan retail terbesar di dunia. Bahkan saat ini, Walmart memiliki ribuan toko di berbagai negara dan mempekerjakan jutaan orang. Penelitian oleh Basker 2007 menunjukkan bahwa ekspansi Walmart memberikan dampak signifikan terhadap struktur pasar retail dan perilaku konsumsi, terutama melalui efisiensi harga dan skala ekonomi. Di era digital, Walmart juga mulai beradaptasi dengan e-commerce untuk menghadapi kompetisi baru, tanpa meninggalkan kekuatan utamanya di toko fisik. Hingga kini, keluarga Walton tetap menjadi salah satu pemegang saham terbesar, menjadikan Walmart simbol bagaimana bisnis keluarga dapat tumbuh menjadi raksasa global dengan strategi yang konsisten namun adaptif. Yang menariknya, meskipun perusahaan ini sudah menjadi perusahaan publik, keluarga Walton masih memegang kepemilikan saham terbesar melalui Walton Enterprises, sehingga tetap memiliki pengaruh kuat terhadap arah perusahaan. Dengan kekayaan keluarga yang mencapai ratusan miliar dolar, Walton sering disebut sebagai keluarga terkaya di Amerika Serikat. Dan yang mereka kendalikan bukan hanya perusahaan, tetapi juga rantai pasokan retail global. Jika keluarga Walton mempengaruhi apa yang kita beli, maka keluarga Cargill Macmillan mempengaruhi apa yang kita makan. Mereka adalah pemilik perusahaan keluarga agribisnis raksasa, yaitu Cargill, salah satu perusahaan swasta terbesar di dunia. Dimulai oleh William Wallace Cargill pada tahun 1865, perusahaan ini berawal dari gudang penyimpanan gandum di Iowa, Amerika Serikat. Sejak awal, strategi yang dibangun cukup visioner, yaitu menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir. Pendekatan ini membuat Cargill tidak hanya berdagang komoditas, tetapi juga mengontrol distribusi, pengolahan, hingga logistik. Dalam perspektif akademik, model ini dikenal sebagai vertical integration,
yang terbukti meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat posisi tawar perusahaan di pasar global. Cargill bergerak di bidang perdagangan komoditas pangan seperti gandum, jagung, kedelai, dan produk pertanian lainnya. Perusahaan ini beroperasi di puluhan negara dan menjadi pemain penting dalam rantai pasokan pangan global. Seiring waktu, keluarga Cargill mempertahankan kepemilikan private sambil memperluas bisnis ke berbagai sektor seperti pangan, agribisnis, hingga energi. Menurut studi dalam Agribusiness Review, kekuatan utama Cargill terletak pada kemampuannya membaca dinamika pasar global serta mengelola risiko komoditas secara strategis. Selain itu, penelitian Club 2015 menyoroti bagaimana perusahaan seperti Cargill memainkan peran besar dalam sistem pangan global melalui kontrol distribusi dan perdagangan internasional. Di era modern, Cargill juga mulai mengadopsi pendekatan sustainability meskipun masih menghadapi kritik terkait transparansi rantai pasok. Hingga kini, keluarga Cargill tetap menjaga kendali bisnis, menjadikannya salah satu perusahaan keluarga terbesar di dunia dengan pengaruh kuat dalam ekonomi global. Meskipun jarang muncul di media, keluarga ini mengendalikan sebagian besar kepemilikan perusahaan, menjadikannya salah satu dinasti bisnis paling berpengaruh dalam industri pangan dunia. Artinya, ketika makanan berpindah dari ladang ke meja makan, besar kemungkinan Cargill terlibat di dalamnya. Salah satu bisnis keluarga paling legendaris dalam sejarah dan sudah sering didengar yaitu keluarga Rockefeller. Dinasti ini dimulai dari seorang yang bernama John D. Rockefeller, pendiri Standard Oil pada akhir abad ke-19. Standard Oil pernah menguasai sebagian besar industri minyak Amerika dan menjadi salah satu perusahaan paling kuat pada zamannya. Kekayaan dari industri energi ini kemudian berkembang menjadi jaringan investasi, perbankan, dan filantropi yang luas. Bahkan setelah perusahaan minyaknya dipecah menjadi beberapa perusahaan besar, pengaruh keluarga Rockefeller tetap terasa dalam sektor energi, keuangan, dan yayasan global. Rockefeller sering dianggap sebagai contoh klasik bagaimana satu bisnis keluarga dapat membentuk seluruh industri global. Kisah keluarga Weston dalam membangun Primark merupakan contoh nyata bagaimana strategi bisnis lintas generasi mampu menciptakan dominasi global. Melalui konglomerasi Associated British Foods, keluarga ini awalnya berfokus pada industri pangan sebelum melakukan diversifikasi ke sektor retail. Sejak pendirian toko Penneys pada 1969 di Dublin, fondasi bisnis Primark dibangun dengan pendekatan yang berbeda, yaitu menjual produk fashion trendy dengan harga sangat terjangkau melalui efisiensi operasional dan volume yang tinggi. Model ini kemudian berkembang menjadi salah satu representasi paling kuat dari konsep fast fashion, yaitu kemampuan menghadirkan tren terbaru secara cepat dan murah kepada pasar massal. Strategi Primark banyak dianalisis melalui efisiensi rantai pasok dan diferensiasi model distribusi. Penelitian oleh Shah Basser 2022 yang menyebut bahwa Primark mampu menjaga harga rendah melalui kontrol ketat terhadap rantai pasok serta optimalisasi biaya produksi. Selain itu, riset tentang strategi retensi pelanggan menunjukkan bahwa fokus pada toko fisik menciptakan pengalaman belanja yang kuat, meskipun perusahaan relatif lambat mengadopsi e-commerce. Namun, perkembangan ini juga diiringi tantangan serius terkait keberlanjutan. Kajian dalam studi SSCM atau Sustainable Supply Chain Management menunjukkan bahwa upaya sustainability Primark masih menghadapi kritik terkait transparansi dan implementasi ESG atau Environmental, Social, and Governance. Meski demikian, keluarga Weston tetap mempertahankan arah strategis bisnis ini dengan mengintegrasikan efisiensi, ekspansi global, dan adaptasi terhadap isu etika. Hingga saat ini, Primark tetap menjadi simbol bagaimana bisnis keluarga dapat berkembang menjadi kekuatan global melalui kombinasi strategi biaya rendah dan adaptasi pasar modern. Mengapa bisnis keluarga bisa bertahan begitu lama? Penelitian dalam bidang Family Business Studies menunjukkan beberapa faktor utama.
Yang pertama adalah memiliki visi jangka panjang. Tidak seperti perusahaan publik yang sering fokus pada keuntungan jangka pendek, bisnis keluarga cenderung memikirkan strategi untuk generasi berikutnya. Yang kedua yaitu kontrol kepemilikan saham. Dengan memegang saham mayoritas, keluarga dapat mempertahankan kendali terhadap keputusan strategis perusahaan. Dan yang terakhir yaitu warisan budaya bisnis. Nilai, tradisi, dan reputasi keluarga sering menjadi aset yang sama pentingnya dengan modal finansial. Mulai dari retail, energi, hingga makanan dunia. Beberapa keluarga bisnis telah membangun kerajaan ekonomi yang bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Mereka mungkin jarang muncul di berita, namun pengaruh mereka terasa hampir di setiap sudut ekonomi global. Dan pertanyaan yang menariknya adalah, apakah masa depan ekonomi dunia masih akan dikuasai oleh dinasti keluarga seperti ini, atau justru akan digantikan oleh perusahaan teknologi dan startup generasi baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.